Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Selamat bertemu lagi dengan kami channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam ridho Allah. Dalam video ini akan saya sampaikan yaitu mengenai lanjutan daripada pitutur luhur kepada bocah angon. Yang kemarin saya sampaikan yaitu mengenai ajining diri gumantung ing lati, bahwa segala kehormatan itu atau harga diri manusia itu terletak pada latinya atau mulutnya atau lidahnya. Nah, untuk hari ini akan saya sampaikan yaitu mengenai sakti tanpa aji. Waduh, apa ini? Ini adalah pitutur bahwa manusia yang sakti dalam hal ini adalah yang kuat, yang sakti mandraguna, yang sulit dikalahkan. Ini tanpa punya aji-aji, ya. Aji-aji itu apa ya? Suatu yang dipakai misalnya mantra atau apa dengan lagu-lagu yang lain, itu nanti kalau dia melakukan syarat-syaratnya itu, dia nanti akan mendapat ajian seperti itu. Contoh ajian ya misalnya rawa rontek, pancasona, Braja Mukti, lalu Bandung Bondowoso lagi ya, Bandung Bondowoso, terus lebur seketi, lebur seketi, lalu misalnya sepi angin. Nah, ini mungkin sepi angin ini ya sedikit saja, angin kok sepi. Wah, sepi angin itu tidak ada angin, tapi dia bisa, nanti orang yang mempunyai itu bisa cepat berjalannya, berlarinya melebihi kecepatan angin. Jadi ini sepi angin. Namun ini yang mungkin sangat terkenal, ini sangat banyak diminati, yaitu aji pengasihan. Kalau ini sekarang disebut pelet, ya, pelet. Kalau nyanyian itu apa? Jaran goyang, Semar Mesem, itu termasuk ajian. Nah, namun dikatakan di sini tadi bahwa orang ini sakti tanpa aji. Dia kuat, dia sakti tanpa ajian yang seperti itu. Sehingga dia tidak melakukan syarat-syarat yang disyaratkan untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Jadi orang yang sakti tanpa aji ini, dia tidak punya ajian sama sekali, tapi dia kuat. Nah, ternyata apa mungkin yang bisa membuat kuat ini? Yang bisa membuat kuat ini adalah
ya sebenarnya juga laku, tapi laku yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diperintah, sehingga dia misalnya ya diperintah apalah kewajiban dia terhadap Allah, lalu mengamalkan ajaran Allah yang ada di dalam kitab suci. Itu ilmunya tinggi, dia sakti, tidak mudah dikalahkan. Karena dalam suatu perang dan umat Islam itu menang. Nah, di situ Nabi berpesan, ini sebenarnya perang ini perang besar dan kita menang. Tapi ada perang yang lebih besar dari ini. Lalu perang apa yang lebih besar itu? Yaitu perang melawan dirinya sendiri, melawan nafsunya sendiri. Sehingga kemarin saya sampaikan, ya, ketika orang belum menang terhadap nafsunya, belum memerangi, belum menuntun nafsunya, maka orang ini masih apa? Nafsunya masih nafsu amarah, ya, tidak tahu kebenaran ilahi. Nah, kebenaran menurut orang ini adalah kebenaran menurut pribadinya sendiri. Sehingga apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dipikirkan benar menurut dia. Sehingga ketika ada orang yang tidak sama dengan dia, wah, dia bisa memusuhi orang itu, bisa memusuhi orang itu. Sehingga orang seperti ini sangat membenci orang-orang yang benar, yang bertindak benar menurut ajaran Allah. Ini dia sangat benci, membenci orang-orang yang istilahnya seperti itu, yang alim lah. Sehingga disampaikan oleh Nabi bahwa orang yang paling kuat, orang yang di sini saya sebutkan sakti saja, yaitu orang yang sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan nafsunya sendiri. Inilah orang yang sakti, orang yang kuat. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, dia itu kuat begitu. Nah, contohnya orang Indonesia, orang Indonesia ini dulu sakti-sakti, ketika sampai sekarang, ketika dijajah seperti apapun, nah dia itu masih bisa, hari ini itu ya masih bisa tertawa-tawa, bercengkrama, gojekan dengan temannya. Ini orang sakti, ini kuat. Ketika ada problem-problem kehidupan dia hadapi dengan tenang, maka dia kehidupan ini tidak mempengaruhi kebaikannya. Karena apa? Kalau dia tidak sakti, kena masalah sedikit saja dia bisa bunuh diri. Ya, itu karena dia rapuh jiwanya, tidak sakti. Nah, kalau Nabi saja tidak
punya kesaktian itu. Apa buktinya Nabi Muhammad tidak punya kesaktian itu? Dia pernah terluka di dalam perang. Nah, itu bukti bahwa Nabi tidak punya mantra kesaktian. Nah, jadi itu. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak punya kesaktian tapi misalnya dibantu oleh yang dipercaya itu, misalnya siapapun lah yang bisa membantunya, makhluk apapun, bagaimana itu? Kalau itu saya mengatakan bahwa saya tidak sampai ke situ. Sehingga misalnya orang itu bisa dilindungi, bisa dengan bala tentara atau prajurit-prajurit dari kalangan apalah, makhluk apa. Itu untuk saya pribadi, saya hanya mengatakan wallahu alam bishawab. Saya tidak bisa menyampaikan soal itu. Ya, jadi hari ini yang saya sampaikan, orang yang paling kuat, paling sakti itu adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan nafsunya sendiri. Saya kira itu saja. Mohon maaf sekali lagi, selalu dalam penutup saya mohon maaf bahwa ini pemikiran saya, ini adalah penafsiran saya. Mohon maaf jika di dalam menyampaikan ini sangat dangkal. Namun harapan saya ini bisa menambah wawasan saudara-saudara sekalian dalam mengarungi hidup ini. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.